ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMM Provinsi Riau yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semua dengan sangat luar biasa. Yang saya hormati seluruh pengurus BKMM Provinsi Riau yang alhamdulillah Provinsi Riau dan kota ya, yang Masya Allah Tabarakallah semua telah berhadir di tengah-tengah kita. Yang saya hargai, saya hormati Ibu Ketua serta pengurus Majelis Ta'lim Ar-Raudhah dan yang saya sayangi jamaah-jamaah semuanya. Tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Wah, ramai jemaah ya. Udah, ini ada yang belum pernah lihat saya nih. Udah semua ya? Oh, langsung baru sekali ini, Mak. Mak dari mana, Mak? Oh, dari Taman Kaya. Jauh ke sini ya? Jadi yang tak langsung sudah sering? Sampai paham. Masya Allah. Ya, di YouTube udah sering ya. Ya, baik, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, karena kita ramai tapi suara jelas ya. Saya tak bahas yang susah-susah, saya bahas yang gampang-gampang saja. Gimana caranya supaya hati kita ini memiliki hati yang tenang? Mau? Ini berarti datang karena tak tenang semua nampak ini. Penelitian teman saya itu menyatakan bahwa perempuan lebih banyak luka dibanding laki-laki. Pedih sekali. Ini wajah penuh luka semua. Saya nanya sama ibu-ibu, Bu, dalam hidup nih kita ada masalah enggak, Bu? Ada enggak? Ada problem enggak? Yakin? Enggak ada, Bu. Dalam hidup ini kita enggak ada problem. Enggak ada. Kita itu punya problem karena terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi. Saya jelaskan pelan-pelan. Mau? Gini. Dalam hidup ini ada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu yang sekarang. Bahasa Arabnya adalah al-an. Bahasa Inggrisnya adalah now. Kemudian ada masa depan. Bahasa Arabnya adalah al-mudhari'. Bahasa Inggrisnya adalah future tense, masa depan. Sekarang ibu duduk di sini, ini sekarang. 1 jam lagi masa depan, 6 jam lagi masa depan, besok pagi masa depan, tahun depan masa depan. Betul? Oke. Dan kemudian ada yang ketiga yang namanya al-madhi, yaitu past tense atau masa lalu. Sekarang, masa depan, masa lalu. Itu 3 waktu kita. Sampai sini paham? Kenapa kita nggak tenang? Karena kita hidupnya sekarang,
Tetapi pikiran kita selalu ke masa depan dan selalu ke masa lalu. Contoh, saya sering contohkan begini. Ada jemaah datang ketemu saya. Ustazah, iya, saya ini pusing Ustazah. Kenapa ibu pusing? Bulan depan Ustazah, saya harus bayar kontrakan. Oke. Bulan depan harus bayar SPP anak. Oke. Bulan depan kayaknya suami saya habis kontrak. Stres saya Ustazah, pusing saya. Terus saya tanya, jadi sekarang masalah ibu apa? Itu masalah saya Ustazah. Bulan depan saya harus bayar SPP anak. Bulan depan saya harus bayar kontrakan. Bulan depan kayaknya suami saya PHK. Oke, jadi sekarang masalah ibu apa? Ya itu masalah saya Ustazah. Bulan depan, Bu, saya tanya sekarang masalah ibu apa? Itu nyanyi-nyanyi Ustazah kemarin. Coba jawab, sekarang masalah ibu apa? Itu saja bulan depan. Bu, itu masalah ibu bulan depan. Yang belum tentu terjadi dan belum tentu seburuk itu. Sekarang apa masalahnya? Sekarang ya udah dodo saja. Saya bilang, coba ibu ambil nafas. Aman, aman saja. Buka dompet. Masa saya suruh buka dompet? Buka dompet, ada duitnya enggak? Dibukanya dompetnya. Oh, ada duit 200.000. Bisa makan hari ini? Bisa. Ada masalah sekarang? Enggak. Terus masalahnya apa? Masalahnya bulan depan. Itu bulan depan, Bu. Artinya apa? Saya pengen sampaikan kepada jemaah bahwa kalau kita punya beban di masa depan, kita hanya boleh mensiasati, mengerjakan, dan tidak boleh memikirkan. Ada konsep tawakal dalam agama Islam. Setelah itu dia pulang 2 bulan tak nelpon saya lagi. Waktu itu saya telepon dia, Bu, iya, kenapa tak nelpon saya lagi, tak mau ketemu saya? Oh Ustazah Nela, ternyata suami saya tidak jadi PHK Ustazah. Ternyata anak saya kontrakannya bisa saya bayar Ustazah, dan anak saya dapat beasiswa. Kan mantap tuh. Padahal ndak lalu ambo sebulan Ustazah. Siapa nyuruh ndak lalu? Tuh. Kita selalu memikirkan hal yang belum terjadi. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Bahwa pikiran kita, kalau kita berburuk sangka terhadap sesuatu yang terjadi besok, itu tanda kita nggak berbaik sangka sama Allah. Tauhid kita bermasalah, Bu. Kita nggak tenang. Saya pergi ke Jakarta pagi, siang staf kampus nelpon, Ustazah, iya Bu, besok kita ada audit. Audit itu pemeriksaan internal. Besok kita ada audit, Bu. Oke. Nggak mungkin saya, Bu. Oke. Besok saya pulang ya. Besok saya ambil pesawat pagi dari Jakarta menuju Pekanbaru. Jam 8 saya sampai kantor. Sore diteleponnya, Bu, kalau nggak dapat pesawat gimana, Bu? Saya bilang oke, doakan semoga saya dapat. Malam ditelepon lagi, Bu udah dapat, Bu. Udah, oke. Jam 10 dia nelpon, kalau delay gimana, Bu? Ya, coba bayangkan itu dahsyatnya manusia. Pikirannya yang membuat dia tidak tenang, bukan keadaan. Bu, kalau ibu terlambat gimana, Bu? Doakan saya besok datang. Doakan aja dulu saya datang. Udah, doakan aja. Saya usaha, kamu doa. Besoknya 7:30 saya nyampe duluan. Landing Pekanbaru, nyampe ke kantor saya duluan. Ibu kok duluan datang? Kan duluan saya datang dibanding kamu kan? Saya nggak tidur semalaman mikirin ibu. Itulah. Jadi kita yang buat tak tenang. Sekarang saya tanya, sekarang masalah ibu apa? Apa masalah ibu sekarang? Nggak ada, Bu. Hidup nih nggak ada masalah, Bu. Kenapa kita selalu merasa hidup ada masalah? Karena kita mikir hal yang belum tentu terjadi atau masa lalu yang sudah tidak pasti. Paham maksud saya? Jadi jangan banyak kalau terus 24 jam. Terjadi macet. Oh ya udah, nikmatin macet. Kalau terlambat gimana ya? Kalau aku terlambat gimana ya? Beko, enggak usah. Saya sangat tidak pernah seperti itu. Saya dakwah setiap hari. Ini saya dakwah, nanti sore saya dakwah. Seandainya macet, saya nggak pernah mikir, nanti kalau terlambat gimana ya? Kalau jemaahnya bubar gimana ya? Nanti kalau jemaahnya marah gimana ya? Nggak pernah saya pikirkan. Tugas saya adalah datang,
Kalau macet ya udah, terlambat bukan kehendak saya serahkan sama Allah. Jemaahnya bubar saya tawakal, jemaahnya ada saya bersyukur, selesai. Kok ndak pergi ndak yuk kalau macet, beko macet ndak, macet ndak, dia macam dukun aja kita nih. Ndak boleh, harus berubah. Jamaah saya tidak boleh terlalu memikirkan hal yang tak terjadi. Kita punya masalah belum selesai, kita udah mikir, kalau nggak selesai gimana ya? Coba kita berusaha menjadi Allah, padahal itu nggak boleh. Teman saya ngomong, Nel, aku jual rumah, oke, ya udah jual aja. Nel, kalau nggak terjual gimana yo? Udah kau jual belum? Gak aja bayangkan. Paham maksud saya? Jadi kalau ibu udah mulai, kalau ibu balik lagi, nggak boleh kata ustazah. Apakah nggak boleh kita punya rencana? Boleh punya rencana, jangan difikirkan, kerjakan. Harus seperti itu. Anak ibu sekarang nakal, nauzubillah, anak ibu durhaka. Nggak usah pikiran kemana-mana. Kalau dia jadi anak durhaka cuma nolah. Kalau mati yang bobeko siapa yang berdoa. Alun mati lah ibu, jangan dipikir dulu bu. Yang harus ibu kerjakan adalah nasihati anak ibu baik-baik, doakan anak ibu baik-baik. Ibu tauhidnya harus benar, bahwa bisa jadi ketika anak itu dewasa dia semakin taat dan lebih taat dibanding ibu. Siapa tahu, paham? Wala taqnatu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah ilal qaumil kafirin. Ibu tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat. Suami yang sekarang tidak sholat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Kerjakan tugas kita, biar Allah yang mengukurnya. Gitu hidup itu. Bisa? Dia anak bantu iko kalau ambo sakit ba beko yo, kalau sakit ba beko yo, halun sakit lah kalau sakit. Hati-hati. Baru sakit perut sikit, ni ginjal nih. Kalau ginjal ba ayo bu ke rumah sakit. Ndak mau ke rumah sakit, ngapo? Sobok sakit tu beko. Belum sobok le bu. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, Allah Karim. Baru sakit dada sikit, aku jantung gak bisa bagi mati kok. Kenapa nggak ke rumah sakit? Takut aku nanti dapat penyakitnya. Kan adu-adu aja tuh mak. Yang belum terjadi sudah dia pikirkan. Jadi jangan terlalu cerdas. Itu karena terlalu cerdas sehingga kita nggak pernah tenang. Bu, itu cuman pikiran. Tapi itu efeknya apa? Efeknya tauhid kita jadi bermasalah bu. Efeknya kita kurang berserah diri kepada Allah. Dan tawakal kita tumpul. So percayalah, nanti boleh tanya ya, nyampe di masjid masing-masing, ibu tanya ya sama teman-teman ibu, kamu ada masalah enggak? Pasti dia jawab yang akan datang, iyo ada masalah, tanah lun terjual iyo ada masalah, ngapa gitu? Tahap yang di kerajaan biswa. Yang sekarang gak ada masalah. Jadi nanti ibu kalau stres, ibu ngomong dalam hati ya, oke, sekarang gak ada masalah. Kita punya usaha, kita punya doa. Makanya kita nih kurang awet muda, terlalu cerdas. Terlalu cerdas. Dan awet muda. Tidak, cemana mau awet muda? Cemana mau ngalah-ngalahkan saya? Banyak betul yang dipikirin. Belum lagi kata orang dipikirin, orang cari buruak dipikirin. Tapo-hapo aja. Oh ilah. Kok dia sini sekali nengok aku ya? Gak tidur 3 hari 3 malam. Tak apa-apa aja ya Allah. Kurangi bu, kurangi. Tak boleh. Kita tak akan pernah tenang kalau kita fokus di situ. Ini angguk-angguk iya kok. Teman saya nggak bisa ngomong di depan umum, tapi dia ingin jadi pejabat di kampus. Suatu ketika dia ngisi kata sambutan. Hari Senin dia ngisi kata sambutan. Hari Kamis dia telepon saya. Udah berapa lama jauh jaraknya tuh? Senin, Kamis. Nel, iya, aku mau curhat. Apa curhatnya? Kemarin waktu aku kata sambutan, kok aku kayaknya nyinggung orang ya? Kok aku nggak plong ya? Kapan? Kemarin. Kapan? Kemarin apa juga? Kok risau kan lagi udah kemarin dah.
haula wala quwata illa billah. Situ dulu tahu ceramah Bu Ketua MM. Tak saya berpikir keluar masjid, tadi ceramah aku didengerin orang enggak ya? Tadi mereka paham enggak ya? Tadi mereka paham enggak? Udah lewat, yang penting kita udah kasih yang terbaik. Soal hidayahnya itu urusan Allah. Saya datang ke masjid-masjid bukan untuk merubah ibu-ibu. Yang merubah ibu-ibu bukan saya. Yang merubah ibu-ibu adalah Allah. Itu hak Allah. Tugas saya cuma menyampaikan dengan maksimal. Kalau ibu paham, alhamdulillah. Kalau tak paham, saya serahkan kepada Allah. Segampang itu hidup Bu. Jangan 3 hari lalu dipikirkan juga ya. Terlalu pintar. Banyak kali mau dipikirkan. Tersinggung sama kawan seminggu yang lalu, sampai 1 bulan itu juga yang dibahas. Kemarin kayak gini dia ngomong, aku nggak nyangka aku kayak gitu dia kemarin. Nanti ketemu lagi, kemarin dia ngomong gitu loh, entah hapu-hapu aja itu udah lewat. Paham? Paham nih? Saya santai aja biar kita lebih paham. Jadi hidup itu lakukan yang terbaik sekarang, yang lalu jangan diingat-ingat. Bu, saya tidak bermaksud menasihati ibu-ibu, tapi saya ingin kita semua jadi hamba Allah yang fokus, yang tenang. Saya jangankan kemarin saya menyampaikan apa, kemarin makan apa aja saya lupa, karena itu udah lewat, nggak usah pikir lagi. Sekarang bagaimana saya ceramah yang bagus, yang mendoakan jemaah supaya paham, mendoakan jemaah supaya jemaah itu terbuka hatinya, terbuka pikirannya, udah saya lakukan. Keluar nanti saya tak pikirkan lagi. Begitulah cara kita hidup supaya tauhid kita terjaga, baik sangka kita terjaga, hati kita tenang. Clear? Paham? Nanti kalau jangan sekecil apapun, jangan kalau mau jemur pakaian, kalau hujan cemano yo, ndak jadi, mendung ndak jadilah, ndak penting pun ragu coba, nggak penting ragu juga. Ragu tuh gini bagusnya, aku witirnya sebelum tidur atau tengah malam ya, itu ragu tuh mantap. Ini ragu, pergi ke masjid nggak ya, pengajian nggak ya, pengajian nggak yo. Ini lata-lambe, ustazahnya capek datang ndak yo, mau pikir aja ujung-ujungnya nggak datang. datang ndak yo, ndak jadi. Jangan terlalu banyak mikir. Oke? Dah, itu cara pertama supaya kita punya hati yang tenang. Yang kedua mau? Yang kedua sudah sering saya sampaikan lagi biar ibu mengamalkan. Dalam tafsir dikatakan bahwa salah satu menyebabkan hati kita tak tenang yang tadi adalah tidak percaya kepada takdir, rusak tauhid. Itu contohnya. Itu sebenarnya yang saya sampaikan nomor 1 tadi bab tauhid. Cuman saya sederhanakan saja bahasanya. Ya kan? Kalau ibu selalu memikirkan yang belum terjadi, itu tauhid ibu rusak. Oke? Yang kedua, sebab kita nggak tenang itu adalah kita terlalu banyak mubadir. Al-mubadzirina wala tutma'innal qulub. Mubadir menyebabkan kita banyak barang, semakin banyak barang semakin hati tak tenang. Saya boleh cerita pelan-pelan? Oke, jangan tersinggung ya. Tapi harusnya tersinggung ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pernah sampaikan bahwa semua barang yang kita punya, kalau kita tak pakai, akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah dan akan menjadi dosa dan kena hisab. Serta hati tak tenang. Saya akan coba bayangkan. Jilbab, gamis, baju tidur, kemudian kacamata, kemudian kaos kaki, sepatu, tupperware. Belum saya ngomong lagi. Udah langsung betul saja ya. Tupperware, kemudian alun ngecek lah terasa deh. Kalau senyum-senyum ya. Ya. Tupperware, kemudian kaos kaki, sepatu, tas. Ini maaf. Semua barang yang ada di rumah ibu, kalau ibu tak pakai, itu mubadir.
What the meaning mubadir? Ma huwal mubadir? Apa itu mubazir? Mubazir bukan membeli barang mahal, tidak. Boleh punya barang mahal tapi pakai. Saya ulang, boleh punya barang mahal tapi pakai. Tapi kalau ibu punya barang walaupun murah nggak ibu pakai, dosa. Pastikan setiap barang yang ada di rumah kita pakai. Ustazah, kata teman saya pengen beli gamis, belilah, nggak apa-apa. Tapi yang lama belum terpakai lagi. Ya udah, pakai yang lama, pakai yang baru. Tak pakai saya tak keluar setiap hari. Ya udah, yang lama kasih orang. Kalau kasih orang sayang, ya udah jual second. Oh ya udah, pakai aja semuanya. Susah saja. Ya udah, ndak usah beli baru, selesai. Daripada jadi dosa. Ini daster banyak yang dipakai yang bolong-bolong tapi. Ngaku aja lah. Yang ketawa berarti merasa tertata. Pakai yang bagus, pakai yang daster tak terpakai, mubazir, dosa gede pasti. Karena mubazir itu bukan ibu beli barang mahal, tapi ibu beli barang walaupun murah nggak ibu pakai, itu mubazir. Nanti ke rumah duduk di depan lemari itu, cobalah renungkan. Less is more, al-qalilun afdal, sedikit lebih baik. Ibu rasakanlah ketenangan kalau ibu punya barang sedikit. Saya nggak pernah mau pergi kajian tuh istikharah di depan lemari mau pakai baju apa, karena baju saya cuma sedikit. Nggak kayak ibu-ibu pakai warna hijau, dia ancak dah, pakai warna hitam, ndak lama dah, pakai ujung-ujungnya ndak baik. Sibuk milih baju aja. Ndak ibu-ibu doh tuh jauh sana tuh. Yang tak terpakai kasih orang saja. Kita tidak akan pernah kehilangan barang yang gak kita pakai. Kita terlepas dari dosa kalau kasih orang, dan kita dapat pahala sedekah, hati tenang. Ibu, karena belum pernah ke rumah saya saja. Rumah saya tidak banyak barang. Bahkan tidak banyak sekali lukisan-lukisan, tidak ada. Baju saya sedikit walaupun saya ustazah. Saya punya piring sedikit, sendok sedikit, ember sedikit yang bisa saya pakai untuk hari-hari saja. Orang Islam tidak usah banyak barang. Orang Islam boleh banyak uang. Supaya apa? Supaya banyak uang, banyak sedekah, banyak zakat. Setuju? Kok barang berserak-serak? Tak boleh. Jangan angguk-angguk aja. Kerjakan nanti di rumah tuh. Distribusikan tuh barang yang nggak kepake. Jangan, ustazah saya udah nyusun barang ustazah. Gimana ibu taruh? Kamar sebelah. Sama aja ndak tuh nyoba. Oke. Nah, jilbab semua. Maaf, saya minta maaf. Kalau ibu dikasih orang baju, lalu kemudian ibu tak suka, tak muat, tidak apa-apa kasih orang lain lagi. Tidak ada hukum yang melarang dalam agama Islam. Karena sahabat ngasih Khadijah baju, Khadijah ngasih Fatimah, Fatimah ngasih Aisyah, Aisyah ngasih Hafsah, Hafsah ngasih Saudah. Nggak apa-apa. Kok ndak usah lah dia orang. Kenapa? Untuk menghargainya. Itu nggak usah. Jadi kalau belanja ke toko emas, ibu kan dapat dompet-dompetnya, jangan diminta aja yang kedua. Itu cik le bang. Nyampe rumah ngango-ngango ya beko berdosa ibu. Ini saya serius. Nanti kasih ya, misalnya ibu mau ngasih, wah ini daster nggak kepake nih, kata Ustazah Nela, kalau nggak kepake kasih orang nih baju tidur nih, atau mukena nih, atau baju kaos. Saya udah gemuk nih, kasih aja lah. Pas mau ngasih, ndak usah pikir-pikir. Nanti ibu pikir, ndek kalau kurui kita pakai kalau kau masuknya malah ya. La haula wala quwata illa billah. Mukena nih banyak nih, daripada tak terpakai taruh aja lah di musola masjid. Ibu beko kalau datang ini mama dari kampung mbak ayo masuk lah balik ya. Jangan fikir-fikir. Paham? Paham nih?
Nah, saya tak bisa menjawab Tupperware tuh lah tuh Bu. Itu banyak tuh Bu. Cuma ceritanya nih. Dulu orang-orang suka ngumpulkan piring-piring di rumah. Kini orang pesta nggak pakai piring, lidah pakai piring bambu. Rasailah, rasailah. Itu semua dialami. Termasuk orang tua saya juga. Tahu untuk apa menumpuk barang yang nggak kepakai. Saya jalan ke Jogja dengan orang tua saya. Apa yang dia mau saya kasih belikan. Suatu ketika jalan ke pasar, kemana dia pergi saya ikuti. Apa yang dia mau saya ikuti. Sampai saya pengen tahu apa sih yang mama mau ini. Rupanya dia mampir ke sebuah toko. Yang toko itu toko menjual kain panjang. Dah, nih perhatikan nih. Toko kain panjang. Itu apa nih nak mak? Beko kalau awak meninggal nak. Nah ini kenyataan ini saya emak saya betul nih, maaf ya mak, maaf ya mak. Oh sama ya, ya tahu makanya saya cerita. Pokoknya apa yang dibuat emak saya itulah dibuat jamaah saya. Ini nak, nanti kalau awak meninggal nak, kita ada kain panjang, tak payah-payah kita minjam untuk orang, untuk mayat kita. Saya bilang sama mak saya, kalau nggak salah saya di lemari mama banyak kain panjang. Waktu kecil-kecil dulu saya suka lihat masuk kamar mama. Apa kata mak saya? Alah lapuk lah nak, bayangkan tuh mak, bayangkan. Udah lapuk nak katanya. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, kak sini, bang sini, udah sini, bapak sini, ambil kain panjang sesuai ukuran untuk mati. Setelah itu jangan beli-beli lagi kata saya. Mati cuma sekali, tidak berkali-kali. Nah itu contoh ya. Contoh terlalu cepat membeli barang, tak terpakai dia, sehingga dia menjadi mubadzir. Bed cover tuh pakai lama, jangan di atas-atas aja di atas lah. Dah, ini serius. Bed cover tuh pakai, jangan disimpan-simpan aja. Untuk apa tuh? Untuk berminantu, untuk bilo-bilo. Untuk rahayu. Tidak boleh, pakai semua. Tidak boleh, tidak. Kemarin ada jemaah yang protes sama saya Bu Ketua. Tidak bisa saja. Kami ini orang susah. Saya cuma punya mukena 2. Satu untuk hari-hari, satu untuk Idul Fitri. Karena kalau saya pakai dua-duanya Ustazah, saya nggak bisa nanti pakai mukena yang bagus untuk Idul Fitri. Saya bilang saya nggak nyuruh ibu tak pakai. Saya cuma bilang gini, pakai sekarang, sholat zuhur, lipet, ambu-ambu ya, tak boleh. Yang penting pakai. Batasnya 3 bulan. Salah ashur 3 bulan. Bulan depan pakai lagi hambui-hambui. Tak lo balik. Dah ada. Ni ndak semuanya. Ya Allah, gelas dah tangga-tangga telingo dipakai yang ancak-ancak di atas. Aduh, susah deh. Saya beli kuali saja. Beli kuali lewat orang kuali nama tu Bu. Bu Mary apa namanya? Bantu saya. Kuali. Wajan. Beli wajan lewat. Wah, bilang sama suami aku beli wajan bang, beli wajan. Yang dipakailah piat-piat. Yo telingo ya. Yang ancak ditaruh. Enggak boleh Bu, mubazir Bu. Semua barang enggak kepake mubazir. Ustazah saya punya piring 3 lusin, gantian makainya Bu. Gantian keluarkan. Kalau enggak, hibahkan ke masjid atau pinjamkan sama orang atau sewakan. Paham? Sedikit barang lebih baik. Kita ubah bisa? Kok masuk ke rumah telaga-laga? Sebanyak-banyaknya barang. Makanan juga begitu. Mubadzir menyebabkan hati kita tak tenang. Demi Allah, kita tak akan tenang kalau kita mubadzir. Ambil sedikit, makanya saya selalu suka dengan budaya Jepang. Saya waktu ke Jepang, saya menangis. Ibu tahu film Doraemon? Doraemon itu tengok kamarnya. Cuman ada meja belajar, mau tidur dia keluarkan kasurnya, bajunya itu-itu aja, tapi itu menggambarkan orang Jepang. Orang Jepang sekaya apapun baju punya tidak banyak baju. Orang Jepang punya banyak uang untuk dia bisa jalan-jalan, untuk dia bisa berbagi. Makanya ibu-ibu Jepang itu sangat tidak mubazir, Islami banget.
Ibu-ibu Jepang kalau mau belanja dari rumah dia catat apa yang mau dia beli, kemudian dia tulis harga sesuai dengan harga yang dia beli, dan dia pergi ke pasar mencari barang yang dia tulis dan tidak akan pernah beli barang yang lain. Pengeluarannya terkontrol, nggak kayak ibu-ibu ngapu ke pasar caliak-caliak dulu. Jong-jongnya lain yang pengen dibeli, lain yang tak beli. La haula wala quwwata illa billah. Ngapain ke mall? Cuci mata. Itu window dressing atau namanya windows, apalah namanya itu, cuci mata tuh cuma Indonesia yang punya. Ibu-ibu yang punya. Begitu. Makan orang Jepang, kalau ibu suka makanan Jepang, mungkin pernah diajak anaknya makan ke Suzy Teh, Suzy. Di sini udah banyak orang jual Suzy. Kecil-kecil. Pakai teh ocha kecil-kecil, habiskan satu-satu ambil lagi, habiskan satu-satu ambil lagi, kan kecil-kecil nasinya. Itulah budaya orang Jepang, nasi kecil-kecil, nggak kayak kita pergi pesta, ambil soto, ambil lo, taruh nasi, alun temakan lah tagak lo balik ya, ambil buah, alun temakan lah soto lo balik ya, alun makan lah sate lo balik ya, ujung-ujungnya nggak kemakan. Berdosa gede itu. Masa mubadir ikhwan syaitan. Mubadir itu kawan setan. Cantik-cantik kawan setan. Lu aja kali gua enggak. Jadi banyak jemaah yang saya itu tidak sungkan menambah kalau makan. Saya pengajian di rumah Bu Ketua, saya sering nambah Bu Ketua. Saya ambilkan dikit-dikit aja, nanti saya tambah lagi, enggak apa-apa. Yang penting habisin dulu. Banyak orang bilang Ustazah ini makannya dikit aja. Enggak, saya enggak makan dikit. Itu baru ronde pertama, Besti. Habiskan dulu, baru tambah. Habiskan dulu, baru tambah. Ajan dikajak-kajak. Ini kadang-kadang sudahlah tak habis, banyak pula cakapnya kalau arisan. Makan soto, deh kalau ada kerupuk mantap gua. Kerupuk ada dodo. Paham? Makanan perbaiki, kemudian semua barang-barang perbaiki. Rasakan nanti hati akan tenang karena punya sedikit barang. Bukan itu cakap saya, tapi ada hadisnya dan benar-benar terbukti. Oke? Dan tayo tanda, tapi biar aja lah. Yang ketiga udah 14.40. Oke. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama apa tadi? Cara agar hati tenang, tauhidnya diperbaiki. Lakukan sekarang, rencanakan ke depan. Jangan banyak fikir apa yang belum terjadi. Yang lalu udah lewat. Ketemu sama orang, terus nanti ibu nanya, kira-kira dia tersinggung enggak ya? Tersinggung enggak ya? Aku takut dia tersinggung. Itu enggak boleh punya pikiran kayak gitu. Tidak boleh jemaah raudhah kayak gitu. Saya sering pulang dari sebuah tempat ditelepon lagi, Nel kayaknya kamu tersinggung. Enggak, itu udah lewat. Paham ya? Yang kedua, kurangi barang, jangan terlalu banyak mubadir. Oke? Yang ketiga, terakhir, 3 aja lah. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang 3 ini aja diamalkan lah, mantap banatulah. Yang ketiga, sering saya sampaikan juga, kalau hati mau tenang, jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Saya ulang, jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda, gak mungkin cobaan sama. Saya sering bilang kepada jemaah, selama kita masih membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, maka hati kita tidak akan pernah tenang. Karena yang dicari dalam hidup ini bukan kebahagiaan, tapi ketenangan. Tenang adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Bu, kalau kita punya uang katakan 50 juta, terus kita jalan-jalan ke Eropa, ke Mekah, Madinah, kita ibadah, atau mungkin kita pergi ke Mesir, ke Jordan, kita pergi ke negara, kita liburan lah, healing, bahagia, bahagia. Tapi nyampai pekan baru, kalau hati tak tenang, kita akan risau lagi. Karena liburan, jalan-jalan, bermain, ngobrol, itu bisa membeli kebahagiaan, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Yang bisa beli ketenangan hanyalah kalau kita dekat dengan Allah. Saya udah cerita, saya dulu ada ceramah di
Alamayang. Tahu Alamayang? Jadi saya ceramah dia. Alamayang Harapan Raya Ujung. Saya ceramah di Alamayang, saya nyetir, saya tengok ada di depan mobil saya orang naik motor, motornya itu tidak ada plat lagi bu, motornya itu udah butut, motor Beat zaman dahulu kala lah, zaman Nabi Adam dulu lah. Jadi ada suami di depan, istri di belakang. Di depan suami ada 2 anak, antara suami istri ada 2 anak lagi. Jadi istrinya itu udah hampir tergede-gede lah bu, udah hampir terjatuh saking sempitnya. Berarti dalam satu motor ada 6 orang. Sampai sini paham ya? Saya ikutilah orang ini kemana. Rupanya bu, dia masuk ke Alamayang dan saya mau ngisi acara di Alamayang waktu itu. Lalu kemudian saya bilang sama jemaah saya, maaf ya bu, saya terlambat. Karena saya pengen tahu dulu nih orang mau ngapain. Saya pengen belajar dari alam. Oke saja, baputa lah orang pakai motor tuh baputa lu ambo mak. Kemana yo kok? Ayo baputa. Yo putar. Saya pengen belajar aja dari banyak orang. Akhirnya saya berhenti di jalan tanahnya. Mereka duduk di bawah pohon. Maaf, mereka bentang karton yang sudah lusuh. Mereka bentang koran yang sudah lusuh. Mereka buka nasi bungkus, cuman 2 nasi bungkus Ampera. Untuk 6 orang, ada 2 cuman nasi bungkus. Anaknya bahagia, ame-ame. Oh, anaknya bahagia. Ya Allah Karim, begitu nasibnya, tenang hati. Itulah berkah. Sementara banyak orang dalam mobil mewah berkelahi-kelahi. Itulah berkah. Saya sudah sering nanya ke orang tua saya, nenek-nenek, apa sih yang kita cari dalam hidup nenek? Nenek itu selalu bilang, yang kita cari itu ketenangan. Dan ketenangan gak bisa dibayar dengan uang. Kita kalau pergi ke tempat-tempat pedalaman, kok makannya itu aja, dia tenang aja. Sementara banyak orang yang makan mewah hati tak tenang, karena terlalu banyak pikiran. Maka ibu-ibu, kalau mau tenang, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda. Gak mungkin cobaan sama. Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang gak ada. Paham? Bisa? Gitu ya, jangan banding-banding. Apalagi bandingnya jelek. Tengoklah tuh, semenjak ganti suami beli kulkas 9 pintu. Biarlah beli kulkas 9 pintu. Iya. Berkenan nanti memberikan pertanyaan juga. Iya, oke. Paham ya? Gitu. Jadi jangan banding-bandingkan. Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang enggak ada. Takdir kita adalah takdir yang paling baik yang Allah kasih kepada kita. Udah pasti itu paling baik. Saya juga kadang-kadang, ya Allah, saya capek nih ceramah pagi, siang, malam. Orang istiqomah, saya istiqomah dakwah. Saya garansi, harga mati saya dakwah nomor 1. Tapi apakah saya nggak males? Saya males juga. Cuman bedanya males saya tetap kerjakan. Saya sering bilang sama jemaah, malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Malas aja lah, lantak lah, ada apa-apa gitu. Ustazah, saya kok malas sholat duha? Nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Betul, malas tuh nggak apa-apa gitu. Jangan banyak pikiran. Aku kok malas ya? Kok malas ya? Kok malas ya? Ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Masih ingat kan pesan saya? Nggak usah terlalu bersemangat dalam ibadah. Semangat atau enggak, kerjakan aja lah. Ibu kenapa rajin pengajian? Lagi semangat Ustazah. 3 bulan datang leh. Kenapa enggak datang? Nggak semangat dosa. Itulah babahayonya semangat tuh. Kita nggak perlu semangat kok dalam hidup. Semangat atau enggak, kerjakan aja. Malas nggak apa-apa. Kata orang, oh Ustazah Nela tuh kok semangat terus? Nggak ada gitu mak. Saya juga malas. Saya manusia biasa. Cuman bedanya tetap saya kerjakan. Tapi beda nggak pahalanya? Bu, saya malas baca Quran misalnya. Ibu semangat baca Quran. Saya malas, ibu semangat. Saya malas, tetap saya baca Quran. Ibu malas, ibu baca Quran. Sama nggak pahalanya? Sama. Jadi malas tuh boleh nggak? Boleh, penting tetap kerjakan. Dah, jangan dipikir-pikir kok malas ya, jangan, kerjakan aja lah. Kok malas nyuci ya, kerjakan aja lah, nggak apa-apa malas tuh dong. Iya beneran, karena semangat dan malas cuman perasaan. Nggak bisa kita kontrol. Yang penting tetap kita kerjakan. Setuju? Nah, dah, malas aja lah, lantak lah.
Yang penting tetap dikerjakan. Oke? Demikian dari saya. Memberikan pertanyaan 5 itu saja. Oke, baik. Saya akan berikan 5 pertanyaan. Masya Allah, ada door prize ini nampaknya ya. Masya Allah. Siap pertanyaan? Siap? Oke, Ibu bantu nanti tunjuk siapa yang ini ya. Dah, bisa tadi itu diamalkan tuh Bu? Bisa, jangan banyak pikir-pikir. Barang-barangnya mulai diungsikan. Kemudian jangan bandingkan nasib dengan orang lain. Nanti kalau malas nggak usah pikir-pikir, kerjakan aja ya. Oke? Malas ke Raudo nggak apa-apa, yang penting tetap datang ya. Ya. Oke? Nah, jangan banyak pikir kok malah yo pai ndak yo udah 2:30 ujung-ujung ya. Ndak. Jadi pai. Yuk pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama. Enggak tahu Mbak Taza. Nggak tahu ya. Kalau yang provinsi mungkin tahu karena kan udah saya bilang kan dari tadi. Oke. Ya, oke. Kalau kota enggak saya sebutkan tadi. Oke. Kalau Bu Mary tahu ya. Dia tahu. Oke, siap. Tapi ada di spanduk.